Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Jumpa kembali dengan Jatkom yang kali ini akan bercerita tentang Wijadi Permadani dari alur cerita film Invincible yang dirilis tahun 2006 yang syarat dengan makna bagi kehidupan kita. Film ini bernuansa tahun 1970-an, diambil dari kisah nyata pemain American football Vince Papale yang mengawali karirnya bersama Philadelphia Eagles. Vince Papale yang diperankan Mark Wahlberg menjadi sebagian kecil warga yang harus rela kehilangan pekerjaannya, sehingga istrinya bernama Sharon kabur dari rumah. Ketika Vince sendiri, ia ikut seleksi pemain football. Di tempat seleksi ini, ia mendapatkan penghinaan dari peserta lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum ceritanya dimulai, ayo serput dulu guys kopinya, biar kinclong. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai di mana Vince Papale dan Tommy yang baru-baru ini terkena PHK sedang nonton tim kesayangannya Philadelphia Eagles yang bertanding dengan klub Bengals dalam lanjutan Liga American Football. Dalam pertandingan itu, tim kesayangan Vince kalah telak sehingga para supporter mencaci maki pelatih dan pemain Philadelphia Eagles. Selanjutnya kita dibawa pada 6 bulan kemudian. Teman-teman Vince sedang bermain football di halaman pabrik yang sudah tutup. Dalam sebuah serangan, tim temannya Vince dikasari oleh tim lawan. Hal ini memicu keributan. Lalu datang Vince ikut main. Setelah main football, Vince pulang. Setibanya di rumah, ia diomelin Sharon istrinya. Istrinya marah karena Vince bukan mencari kerja, malahan main football. Menurut Sharon, uang honor Vince sebagai guru pengganti dan bartender tidak cukup. Vince menenangkan Sharon bahwa kondisi ini akan segera berubah. Ketika Sharon balik tanya kapan akan berubahnya, membuat Vince terdiam sedih. Kesedihan Vince bertambah saat kepala sekolah memberitahu bahwa sekolahnya tidak lagi memerlukan guru pengganti dikarenakan diadakan penghematan dan posisi Vince akan diganti dengan guru yang ada yang lebih senior dari Vince. Adegan berpindah ke markas klub Eagles di mana Tos sedang konferensi pers memperkenalkan Dick Vermeil sebagai pelatih baru dengan harapan dapat mengangkat lagi prestasi Eagles yang sekarang sedang terpuruk. Sementara Dick Vermeil dalam sambutannya ia berjanji akan mengembalikan kehebatan Eagles yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan performa. Malam harinya, Vince bekerja sebagai bartender. Di sela-sela melayani tamu, Vince meminta pada Mark, bos pemilik bar, untuk menambah jam kerjanya. Hal ini disetujui oleh Mark. Ketika mereka menonton berita di TV yang menayangkan Dick Vermeil yang sedang mengumumkan bahwa Eagles akan mengadakan seleksi terbuka untuk merekrut pemain yang dilaksanakan hari Sabtu depan, teman-teman Vince menyuruh agar Vince mendaftar, namun Vince hanya terdiam. Sewaktu Vince pulang kerja, ia kaget karena di rumahnya tidak menemui Sharon dan pakaian Sharon pun sudah tidak ada. Sewaktu Vince berangkat kerja ke bar, Tommy memberitahu bahwa Sharon telah membawa semua barangnya dan akan menggugat cerai Vince. Ketika Vince mulai bekerja, Mark memperkenalkan keponakannya sebagai pegawai baru bernama Janet sebagai fans klub New York Giants. Di tengah kesibukan melayani pengunjung, Tommy kembali menyuruh agar Vince mengikuti seleksi. Namun Vince menolaknya. Hal ini diperkuat oleh PT karena Vince sudah berumur 30 tahun. Usia yang sudah tak ideal bagi atlet yang menempuh profesional. Namun ketika istrinya disebut wanita tua oleh Johnny, Vince marah. Untuk menghindari keributan, Mark mengusir Johnny untuk meninggalkan barnya. Ketika istirahat kerja, kembali Tommy menyuruh kepada Vince untuk ikut seleksi jadi pemain Eagles. Selepas kerja, Vince mengunjungi ayahnya sekaligus pinjam uang untuk membayar kontrakan rumahnya. Pada kesempatan itu, ayahnya pun berharap pada Vince untuk mengikuti seleksi. Adegan beralih ke tempat seleksi, di mana di sana terjadi antrian panjang yang akan mendaftar yang diikuti oleh ratusan fans Eagles. Pada saat seleksi fisik dan teknis, satu persatu peserta berguguran.
kita guys. Di tengah antrian terdapat Vince mengikuti seleksi. Asik. Eprak barudak. Dalam seleksi tersebut, Vince mendapat nilai baik karena larinya cepat, teknik racing dan hand off-nya bagus, body fight-nya pun keren. Setelah usai seleksi, peserta dibubarkan oleh panitia. Vince beranjak pulang, namun mendadak mobil bututnya ngadat. Sewaktu dia memperbaiki mobil, Dick Vermeil mendekati sambil bertanya sejak kapan mempunyai mobil rongsok kayak gitu. Dengan enteng pula oleh Vince menjawab, ya sejak membeli mobil ini. Lalu Dick Vermeil memuji kecepatan lari Vince yang dapat mengalahkan kecepatan mobilnya. Waduh, wajar lah, itu mobil odong-odong. Lalu Dick Vermeil bertanya lagi, pernah bergabung dengan klub sekolah mana? Dijawab oleh Vince bahwa dirinya tak pernah masuk jadi atlet futsal di sekolahnya. Malamnya, Vince tengah sibuk melayani pengunjung di bar. Di sana mereka ngobrol sambil minum membicarakan kegiatan seleksi tim Philadelphia Eagles sambil nonton TV. Tommy pun menyayangkan kesempatan yang disia-siakan oleh Vince. Tommy mengira Vince tidak mengikuti seleksi. Namun, saat di TV mengumumkan peserta seleksi yang lolos, Tommy kaget karena dari ratusan orang yang ikut seleksi hanya satu orang yang masuk, yakni asli warga Philadelphia bernama Vince Papale. Mendengar pengumuman itu, mereka seperti tak percaya. Selanjutnya, Mark menyambut keberhasilan Vince dengan mengadakan minuman secara gratis. Lalu Mark memberikan uang untuk bekal Vince latihan. Awalnya Vince menolak karena ia khawatir tak masuk tim Eagle. Mark meyakinkan bahwa Vince orang hebat yang akan bermain dengan pemain hebat. Bersama dengan itu datang Janet yang akan pulang. Mark pun menyuruh Vince pulang lebih awal karena besok akan mulai latihan sekaligus mengantar pulang Janet. Namun sebelum mereka pulang, keburu datang Ward Camber, sang reporter yang datang mewawancarai Vince agar fans Eagle mengetahui secara lengkap pribadi Vince yang satu-satunya lolos dari seleksi. My place. Is this Max's? Setelah wawancara, Vince segera berlalu untuk mengantarkan Janet pulang. Baru saja Vince datang ke rumahnya, ia ditelepon Tommy mengabarkan wawancara dengan Wade akan ditayangkan di TV Channel 11. Dikarenakan Vince tidak punya TV, ia numpang nonton di rumah Nyonya Spaghetti. Saat nonton, Nyonya Spaghetti turut bangga karena tetangganya masuk TV dan akan jadi orang terkenal. Adegan berpindah ke rumah sang pelatih Dick Vermeil yang sedang mengotak-ngatik tim skuadnya. Carol, istrinya Dick Vermeil, mengingatkan bahwa Dick harus hati-hati meramu skuadnya karena fans Eagle terkenal fanatik. Adegan selanjutnya, Vin datang ke pusat latihan tim Eagle. Saat ia menyimpan tas, ia protes karena penulisan namanya salah. Si pelatih menjawab nanti akan diperbaiki. Sebelum latihan dimulai, Dick Vermeil meminta kepada skuadnya untuk berlatih serius, kerja keras, dan pengorbanan demi mengulangi kejayaan tim Eagle. Kalah berarti berhenti berjuang. Mereka akan dilatih selama 6 minggu secara berturut-turut dan 2 kali sehari. Diadakan training dibagi 3 kali sesi. Dia memberikan peluang yang sama kepada pemainnya, baik pemain lama atau baru, serta pemain bebas kontrak untuk menunjukkan skillnya. Pelatihnya yang satu ini pun tegas dalam berlatih. Siapapun yang melanggar, ia langsung menegurnya. Dalam latihan itu, Vince dicemooh oleh Bank karena kalah cepat berlari dan menyebut pada Vince dengan sebutan Pak Tua. Hal ini langsung disanggah oleh Dick meskipun Vince sudah tidak muda lagi, namun larinya cepat dan memuji Vince bermain hebat. Setelah latihan, Bank menemukan tulisan Sharon yang sengaja dibawa oleh Vince yang bertuliskan penghinaan terhadap Vince sebagai suami tak mempunyai harta dan kehormatan. Di tempat lain, Vince berada di kamar. Ia dapat kiriman dari Janet yang isinya kostum Giant. Lalu Vince menelpon Janet untuk mengucapkan terima kasih. Kembali ke sesi latihan, Vince dapat dijatuhkan oleh Jerman sambil mencemooh menuruti tulisannya kemarin dibacanya bahwa ucapan istri Vince benar karena Vince selamanya tak berguna. Mendengar itu, Vince bangkit dan menyerang Jerman. Tak ia lagi terjadi perkelahian. Hal ini diketahui oleh Dick.
Lalu tim pelatih melerainya dan menyuruh untuk kembali latihan. Pada suatu malam, Vince menerima kunjungan Janet ke mesnya. Mereka ngobrol tak jauh dari football. Dari obrolan itu kita mengetahui bahwa si Janet ini pernah ditinggal oleh pacarnya. Single. Cerita selanjutnya, Tommy dan teman-temannya sedang ngumpul di bar Mark. Mereka gembira karena Vince yang asli orang Philadelphia lolos di eliminasi tahap 1. Kembali ke base camp latihan Eagle. Di sana, Dick sedang memberi arahan pada peserta yang lolos eliminasi babak pertama. Dia meminta agar seluruh peserta untuk meningkatkan kualitasnya. Ketika diadu kecepatan, Vince kalah oleh Samson. Here's everything, ya. Pada suatu malam, Vince mendatangi Janet mengajak untuk makan malam. Janet bersedia asal di luar jam kerja. Saat mereka ngobrol, Johnny menyindir Vince jangan mentang-mentang dapat lolos seleksi. Vince dapat mengajak Janet makan seenaknya. Johnny pun yakin Vince tidak akan lolos pada seleksi berikutnya. Sehingga Vince akan kembali seperti semula, yakni sebagai bartender yang ditinggalkan istrinya karena miskin. Nice looking girl from New York is gonna come back, start over one. Cerita berlanjut, pada waktu mereka berada di rumah makan, terjadi misunderstanding. Hal ini terjadi saat Vince menyampaikan keinginan pada Janet bahwa dirinya akan fokus pada latihan dan mengesampingkan yang lain. Pernyataan Vince tadi salah diartikan oleh Janet. Janet mengira bahwa Vince hanya akan fokus berlatih dan memandang tidak arti bertemu dengan dirinya. Ketika Vince meluruskan pernyataannya, keburu Janet pergi. Whole season in front of us. This group again. Kembali ke lapangan tempat seleksi, Dick masih menguntungkan 5 atlet dari peserta yang jumlahnya 40 orang untuk memenuhi skuadnya. Ketika sesi body fit, Vince dapat mengalahkan Jerman pemain senior. Hal ini mendapat support Mark, Tommy, dan Pete. Cerita selanjutnya, tim Eagle dapat dikalahkan oleh lawan-lawannya 6 kali berturut-turut. Sedangkan dari peserta seleksi dikabarkan sudah mendekati pengumuman. Sedangkan Vince hasil latihannya mengalami penurunan. Malam harinya, Vince sudah berada di depan rumah ayahnya. Ketika ayahnya datang, Vince curhat pada ayahnya bahwa tim Eagle tidak butuh pemain asli dari Philadelphia. Dan dirinya kalah bersaing dengan pemain lain. Vince sedih karena telah mengecewakan orang-orang terdekat yang selalu mensupportnya. Sedangkan pengumuman yang lolos seleksi akan dilaksanakan besok. Di tempat terpisah, Dick memimpin rapat untuk menentukan 1 orang lagi pemain. Dick meminta pada tim pelatihnya untuk memilih antara Samson dan Vince. Ternyata guys, seluruh ofisial pelatih lebih memilih Samson ketimbang Vince. Meskipun Dick lebih condong pada Vince karena dia memiliki hati yang baik. Namun ditolak oleh pelatih lain karena Vince tidak disenangi oleh pemain senior. Salah satu pelatih mengusulkan Vince dapat direkrut tahun depan. Ketika posisi pelatih Dick aman, membuat Dick kelihatan bingung. Ketika Dick sendiri, datang anak-anak dan istrinya. Istrinya merasa kasihan melihat kondisi Dick yang sepertinya batinnya lelah. Sewaktu Carol bertanya apa penyebabnya, Dick menjawab ia sedang menghadapi dilema karena harus mengeluarkan Vince dari seleksi pemain. Karena kalau Vince dimasukkan dalam skuadnya akan banyak yang menentangnya. Mendengar itu, Carol mengingatkan satu hal yang pernah diucapkan suaminya pada anaknya, bahwa kelebihan seseorang akan teruji ketika banyak yang menentangnya. Kembali ke Vince yang sedang merenung dan hatinya sudah pasrah bila ia tak masuk skuad Eagle. Namun, tiba-tiba salah satu tim pelatih datang memberitahu Vince dipanggil Dick. Hal ini ditanggapi gembira oleh pemain lain. Mereka beranggapan Vince dipanggil karena akan dikeluarkan. Kepasrahan Vince pun ia tampakkan sewaktu bertemu Dick. Sambil menyerahkan buku catatannya, dia mengucapkan terima kasih kepada Dick telah mendidik dirinya meskipun dirinya tak masuk skuad. Namun, Dick menolaknya dan memberitahu bahwa Vince masuk dalam skuadnya meskipun hanya diberi kesempatan selama 2 pertandingan.
Untuk memberitahu teman-temannya, Vince mempunyai gayanya sendiri. Seperti siang itu, ia menyuruh Pete untuk memperbaiki mobilnya. Namun, sewaktu Pete memperbaiki mesinnya, tak ada yang rusak. Pete marah karena dirinya dipermainkan oleh Vince. Tapi, saat memberitahu Vince masuk skuad tim Eagle, Pete menyambutnya dengan bahagia. Lalu Pete mengajak ke bar untuk mentraktirnya. Setibanya di bar, teman-temannya menyambut dengan rasa takjub. Bahkan, bukan hanya itu saja. Ayahnya meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat pada Vince. Lalu mereka berpesta yang ditraktir oleh King ayah Vince. Pada saat yang lain pulang, Vince bertanya pada Mark tentang Johnny yang hari-hari ini seperti menjauhi dirinya. Dijawab oleh Mark, Johnny sekarang menjadi pengangguran dan tak mempunyai keluarga. Dia khawatir Vince meninggalkannya karena bagi Johnny, kebersamaan yang membuat Johnny bisa bertahan meskipun jadi pengangguran. You're one of us. Akhir impian Vince terwujud. Ia dapat bermain di bawah bendera Philadelphia Eagles, tim American Football, idolanya bersama pemain-pemain hebat. Ia memulai pertandingan dalam pertandingan perdana Liga Reguler melawan Dallas Cowboys. Sang juara bertahan NFS disaksikan oleh ribuan penonton dan orang-orang terdekatnya. Dalam pertandingan tersebut, Vince tak bisa menahan serangan lawan di daerah headlight, membuat pelatihnya gusar dan digantikan oleh Banks. Pertandingan akhirnya Eagle kalah telak, membuat Tuan Tos kecewa karena sejak dilatih oleh Dick sudah mengalami kekalahan 7 kali. Atas kekalahan itu, Vince menjadi buah bibir karena bermain buruk dan sudah tua, dan ia mendapat cemuhan setimnya, membuat Vince sedih sendiri. Untuk menghibur diri, ia mendatangi Janet dan menjelaskan duduk persoalan atas misunderstanding tempo dulu bahwa dirinya bukan menyesampingkan Janet. Hal ini muncul karena ia merasa ketakutan akan perasaan tumbuh buih cinta pada Janet. Namun Janet menolaknya. You don't need to explain. I know. Adegan kembali ke tim Eagle, di mana di sana Dick sedang memberikan pengarahan pada pemainnya. Bila mana minggu ini timnya menang akan menjadi kesempatan bagus. Dia pun mengatur strategi bermain dengan cara main sedikit mundur dan menyebar ke sayap. Untuk serangan sayap, tanggung jawab Carmichael yang ditopang oleh Mick. Menjelang malam, Vince dengan diam-diam menonton teman-temannya bermain football di lapang penuh lumpur. Namun hal ini diketahui oleh Johnny. Lalu Johnny mendekati Vince dan mengajak untuk bermain di tanah yang penuh lumpur. Awalnya Vince menolak karena minggu ini ada pertandingan. Namun ketika hujan turun, Vince datang disambut teman-temannya. Untuk selanjutnya, pertandingan American Football di lapangan yang penuh lumpur pun dimulai dengan seru. Pertandingan dengan hadiah traktir itu dimenangkan oleh timnya Vince dan kawan-kawan. Sewaktu Vince pulang, di depan rumahnya sudah ada Janet. Janet menemui Vince untuk memverifikasi penolakan cintanya pada Vince. Namun Vince tak butuh verifikasi, yang ia butuhkan cintanya Janet. Di tempat terpisah, Dick mendapat dukungan moral dari Carol untuk pertandingan berikutnya. Cerita selanjutnya pada pertandingan tim Eagle versus tim Giant di kandang Eagle. Penonton membanjiri lapangan termasuk teman-teman Vince untuk mendukungnya. Di sana juga ada Janet yang mendukung tim Giant. Sebelum pertandingan dimulai, Dick memberikan motivasi agar bisa mengalahkan lawannya yang akan dipersembahkan untuk warga Philadelphia. Vince pun sebelum bertanding, ia membuka dulu tulisan dari Sharon yang menghina dirinya. Setelah dibaca kertas itu, lalu ia sobek. Saat tim Eagle masuk lapangan, para fans tak menyambutnya. Maklum, para pendukung Eagle kecewa karena dalam 7 pertandingan Eagle selalu kalah. Baru saja pertandingan dimulai, Vince yang tergabung dalam tim 1 melakukan sergapan yang luar biasa sehingga timnya memimpin. Hal ini sambut riuh pendukungnya. Dick memuji permainan Vince. Chairman pun yang membencinya menyambut dengan pelukan. Namun saat timnya digantikan kembali, tim Eagle kalah. Akhirnya skor berimbang 7-7. Pertandingan berikutnya Vince bermain. Kembali ia bermain bagus dengan membuat tackle sehingga Eagle kembali memimpin. Hal ini disambut pendukung dengan meneriakan Eagle, Eagle, Eagle.
Mendengar teriakan penonton, para pemain Eagle histeris karena sudah lama tak mendengar lagi ya yang berkumandang memenuhi timnya bermain, membuat motivasi pemain meningkat. Namun, saat pertandingan dilanjutkan, tim Eagle dapat dikalahkan sehingga skor berimbang kembali 14-14. Untuk selanjutnya, pertandingan tersebut sangat seru sehingga skor mengalami beberapa kali berimbang hingga 61-61 dan penonton menganggap hasil pertandingan akan berakhir draw. Namun, saat waktu tinggal beberapa detik, terjadi tendangan bebas. Ketika bola ditendang, Vince berlari mengejar dan dapat berhasil menekal pemain lawan yang berhasil menangkap bola, membuat bolanya terlepas. Dengan gagah berani, Vince bangun mengambil bola, lalu dia melakukan racing. Disambut penonton dengan berharap-harap cemas, khawatir Vince tertekel, dan akhirnya di luar dugaan. Di akhir film, kita mengetahui bahwa Vince bermain untuk Philadelphia Eagles selama 3 musim, sedangkan Dick membawa Eagles juara ke-15 pada tahun 1981. Sementara Vince menikahi Janet dan mempunyai 2 anak. Mereka pindah ke New Jersey dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Invincible. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.